pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ananda Dia Fauzan dari trekperistiwa.com dalam program Fauzan Investigasi. Saat ini saya sedang berada di halaman gedung DPRD Kabupaten Kutai Barat, tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Maret tahun 2026. Kedatangan kami dari trekperistiwa.com yaitu untuk menjumpai narasumber kita, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, Bapak Ridwai, untuk konfirmasi terkait proyek mangkrak, yaitu proyek Jalan Bung Karno yang mangkrak sejak tahun 2015, dan beberapa proyek yang lainnya akan kita tanyakan seperti jembatan ATJ, Christian Center, dan Pelabuhan Royo. Terkait seperti apa mekanisme, kita akan memperdalam lagi dan menelusuri bersama dengan narasumber kita. Ikuti terus trekperistiwa.com, menelusuri peristiwa, mengungkap fakta jadi berita. Baik pemirsa, kita akan menjumpai beliau. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ananda Dia Fauzan dari trekperistiwa.com dalam program Fauzan Investigasi. Pada hari ini, tepatnya hari Senin tanggal 2 Maret 2026, saya sedang berada di gedung DPRD, tepatnya di lantai 2, dan saat ini kita telah ditemani narasumber kita, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, Pak Ridwai. Selamat pagi Pak Ridwai. Iya, selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami dari trekperistiwa.com. Proyek multi-years Jalan Simpang Ombau, Yuasa, Linggang Amer menceleu dengan nilai anggaran yang sangat fantastis, yaitu menyentuh angka setengah triliun rupiah. Proyek ini salah satu dari 25 proyek multi-years periode 2012-2015. Hingga tahun 2026 proyek itu belum juga tuntas. Sebagaimana diketahui, proyek ini digagas pada masa kepemimpinan Bupati Bapak Ismail Thomas, dengan Ketua DPRD saat itu dijabat oleh Bapak Efek Yapan. Kini estafet kepemimpinan Kutai Barat berada di tangan Bapak Frederick Edwin sebagai Bupati Kutai Barat periode 2025-2030. Pak Ketua, sebagai pemimpin lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, bagaimana DPRD melihat persoalan ini? Di mana letak kendalanya? Dan apa langkah konkret yang akan dilakukan agar proyek strategis ini benar-benar bisa dituntaskan? Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berkaitan dengan proyek Jalan Bung Karno yang kita kenal dari Simpang Ombau sampai ke Menceleu sana, ya memang kita ketahui bahwa proyek ini di era kepemimpinan Pak Ismail Thomas. Kemudian Pak Ismail Thomas berakhir masa jabatan keduanya pada waktu itu di tahun 2016. Nah, setelah itu proyek Jalan Bung Karno ini memang belum tuntas di era Pak Ismail Thomas. Nah, jadi harapan dari warga masyarakat Kutai Barat ketika ada pergantian di tampuk pimpinan daerah, ya semestinya kegiatan yang belum tuntas itu ya pasti dituntaskan oleh era kepemimpinan daerah yang baru. Itu harapan. Tapi ya kita ketahui bersama selama kurang lebih 2 periode Pak FX Yapan menjadi Bupati Kutai Barat dan berakhir kemarin 2025
24. Namun proyek ini memang tidak dilanjutkan lagi, sehingga proyek Jalan Bung Karno ini sepertinya memang proyek yang terbengkalai atau mangkrak. Nah, harapan dari Pak Ismail Thomas waktu itu ya ketika siapa yang menggantikan beliau, ya harapannya seperti yang saya katakan tadi ya dilanjutkan. Tapi ya artinya di era kepemimpinan Pak Epek Siapan memang beliau sepertinya tidak terlalu memperhatikan proyek yang tidak selesai ini, akhirnya ya sampai di periode yang kedua berakhir pun proyek itu ya tetap tidak berlanjut. Nah, jadi sekarang masuk di era kepemimpinan Bupati Kutai Barat ini Pak Frederick Edwin. Nah, jadi sekarang ini memang dari Bupati Kutai Barat ini sudah berupaya maksimal supaya Jalan Bung Karno ini bisa dilanjutkan kembali dan bisa digunakan oleh masyarakat Kutai Barat supaya ya pertama memperpendek jarak antara warga dari Kecamatan Tering, Kecamatan Longiram, bahkan dari Mahulu, sehingga jaraknya lebih terpangkas, lalu lebih singkat waktunya datang di ibu kota Kabupaten Kutai Barat, yaitu di Senawar atau di Warung Tongko ini sendiri. Nah, jadi harapan kita dengan kepemimpinan Bupati yang sekarang ini, karena memang beliau ini berkomitmen untuk melanjutkan Jalan Bung Karno ini sampai tuntas. Nah, jadi harapan saya selaku Ketua DPRD, kemudian saya yakin masyarakat Kutai Barat sendiri punya keinginan yang sama untuk menyelesaikan atau menuntaskan Jalan Bung Karno ini. Oke, baik Pak. Kita masuk ke fungsi pengawasan. Pak Ketua, sebagai lembaga dengan fungsi budgeting dan pengawasan, di mana posisi kontrol DPRD selama ini lebih dari 1 dekade, apakah sejak awal ada catatan kritis dari DPRD terhadap desain proyek multi-years ini, atau justru semua berjalan mulus di atas meja tanpa alarm peringatan? Iya, kalau kami dari DPRD sebagai fungsi pengawasan kami, memang kami berkali-kali memohon kepada Bupati dan dinas terkait, khususnya dinas PUPR, untuk melanjutkan kegiatan itu. Nah, pada waktu itu memang ada persoalan yang yang belum ada titik temunya berkaitan dengan perencanaan awal kegiatan itu. Karena Bupati pada saat itu tidak mau melanjutkan, alasannya artinya ketika kami dari DPRD berkali-kali mengundang dinas PUPR, kemudian mempertanyakan bagaimana status pekerjaan itu. Nah, itu dengan gampang sekali pada saat itu mengatakan kegiatan multi-years yang pada saat itu dimulai zamannya Pak Ismail Thomas itu tidak ada perencanaan awalnya, artinya mereka tidak menemukan. Itu alasannya waktu itu. Nah, kami dari DPRD dengan memanggil berkali-kali itu ya selalu jawabannya seperti itu ya itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak mungkin bisa melanjutkan pekerjaan yang tidak ada dasarnya menurut mereka, artinya perencanaan awal kegiatan itu, sehingga kegiatan itu ya memang tidak bisa dilaksanakan oleh karena bupatinya pada saat itu ya memang jelas sekali mengatakan tidak akan dilanjutkan. Nah, fungsi pengawasan kami ya artinya kami sudah mempertanyakan kenapa ini tidak dilanjutkan, mereka menjelaskan seperti itu ya kami dari DPRD tidak mungkin memaksakan
pemerintah atau bupati pada saat itu untuk menganggarkan, karena memang anggaran itu memang adanya di pihak eksekutif atau pemerintah. Nah, karena mereka memang tidak mau menganggarkan, ya secara otomatis kami dari DPRD ya tidak bisa memaksakan mereka, karena itu hak dari pihak pemerintah itu sendiri. Demikian. Oke Pak Ketua, kita lanjut ke sub pertanyaan berikut. 25 proyek 4 mangkrak. Kita tahu proyek ini bukan berdiri sendiri. Ia bagian dari 25 proyek multi-years dan setidaknya ada 4 yang mangkrak sejak 2015, yaitu Jembatan ATJ, Christian Center, Pelabuhan Royo, termasuk Jalan Simpang Ombau, Jua Asa, Linggang Amer, Menceleu. Artinya ini bukan kasus tunggal, tapi pola. Apakah DPRD melihat ada persoalan sistematik dalam tata kelola proyek multi-year saat itu, atau ini murni kegagalan teknis kontraktor? Iya, kalau kita mempelajari 4 proyek yang tidak mau atau tidak dituntaskan ini, ya memang persoalannya itu ya cukup kompleks. Memang pertama ada kaitannya dengan pihak kontraktornya. Ya, kemudian berikutnya kegiatan multi-years itu alasan dari bupati pada saat itu karena multi-years dia tidak bisa melebihi dari masa jabatan bupati pada saat itu, sehingga ketika itu pendapat bupati ya Pak Bupati yang menggantikan Pak Thomas. Artinya ketika zamannya Pak Thomas tidak tuntas, ya artinya menurut pendapat beliau atau yang menggantikan Pak Thomas ini, ya artinya apapun pekerjaan itu ya sampai di situ. Padahal pemahaman kita ya memang kalau secara aturannya memang multi-years tidak boleh melampaui dari masa jabatan. Tetapi kalau pekerjaan itu sudah menelan biaya yang besar, kemudian juga menjadi kebutuhan masyarakat, seharusnya peralihan kepemimpinan daerah ini berkomitmen untuk melanjutkan. Tapi ya disitulah yang kita lihat perbedaan antara Bupati Pak Ismail Thomas waktu itu dengan pengganti beliau yaitu Pak FX Yapan, berbeda pandangan terkait dengan kegiatan multi-years itu. Nah, jadi sekarang ini sudah eranya Frederick Edwin ini sudah berkali-kali juga kami rapat dengan pihak pemerintah dan pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan ini. Kendala yang paling masih ditunggu sekarang ini sehingga kegiatan ini belum bisa dilanjutkan, yaitu berkaitan dengan legal opinion dari kejaksaan. Nah, dari aturan melanjutkan kegiatan ini bisa dilaksanakan ketika nanti keluar legal opinion atau LO dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat. Nah, sekarang ini kita masih menunggu karena yang sudah keluar ini Pelabuhan Royo. Nah, ini sudah keluar. Nah, yang belum ini ATJ, kemudian ini Jalan Bung Karno sama Christian Center. Nah, jadi harapan kita ya dalam waktu yang dekat ini LO atau legal opinion dari Kejaksaan Negeri Senawar ini akan segera keluar karena ini sudah masuk dalam kesepakatan antara DPRD dengan pemerintah. Ini akan dilanjutkan melalui kegiatan multi-years 3 tahun ke depan, 2026, 2027 dan 2028. Demikian. Oke, Ketua, masih ada beberapa pertanyaan ini terkait kontrak induk dan tambahan. Informasi yang kami himpun, proyek ini melibatkan kontrak induk dan sejumlah kontrak tambahan dalam satu objek pekerjaan. Struktur seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan soal transparansi dan akuntabilitas anggaran.
apakah DPRD pernah membentuk pansus khusus? Apakah pernah merekomendasikan audit investigasi menyeluruh terhadap proyek ini? Bersama bahwa kegiatan-kegiatan yang mungkin sampai hari ini ya belum terselesaikan ini seperti ATJ, jembatan ATJ, kemudian Jalan Bung Karno, kemudian Pelabuhan Royo, lalu Christian Center. Jadi ini memang di antara 4 ini yang bermasalah itu, yang kita ketahui ada masalah itu ya yang jembatan ATJ. Nah, kenapa jembatan ATJ ini ada kontrak di luar daripada kontrak induk? Ya memang kalau kita dengar persoalannya itu pada saat pengerjaan itu waktu itu ya PT Waskita mengajukan ke pihak pemerintah karena memang ada sedikit pergeseran tiang pilon yang di seberang, kalau kita dari arah Melak ya di seberang sana, di seberang MMB itu yang agak miring informasinya waktu itu, sehingga pihak pelaksana kegiatan proyek itu ya PT Waskita itu memohon kepada pemerintah supaya tidak bersiko ke depannya nanti proyek ini dilanjutkan, tapi kondisi filon atau tiang filonnya itu yang agak bermasalah, ya nanti dikhawatirkan menimbulkan masalah besar ke depan, sehingga mereka ya mengajukan ke pemerintah pada saat itu supaya diadakan semacam adendum ya, artinya untuk penambahan untuk pembangunan tiang filon itu. Nah, demikian. Memang kalau kami dari DPRD, kalau hal-hal yang seperti itu ya memang itu hanya ranah pemerintah, jadi tidak ada pemerintah bermohon ke DPRD untuk persetujuan waktu itu. Oke, baik. Untuk akan ada audit hari ini, masyarakat Kutai Barat ingin kepastian apakah DPRD akan mendorong audit menyeluruh atau DPRD siap meminta aparat penegak hukum turun tangan jika ditemukan indikasi penyimpangan atau persoalan ini akan menjadi wacana tahunan tanpa penyelesaian konkret. Iya, saya pikir persoalan ini bukan ada persoalan di pekerjaan itu. Pekerjaan itu tidak dilanjutkan sampai hari ini karena memang tidak dianggarkan. Bukan karena pekerjaan itu ada masalah hukum atau persoalan lainnya di situ. Nah, jadi kami dari DPRD misalnya kami mendorong untuk ada auditor yang independen. Ya dari sisi mana? Karena memang pekerjaan itu ya nggak selesai itu ya karena memang tidak dianggarkan. Nah, jadi gimana persoalannya? Kalau yang ATJ kan itu ada ceritanya, ada masalah hukum sampai ditangani oleh KPK waktu itu. Tapi yang bermasalah waktu itu ya bukan pemerintah dengan dengan PT Waskita selaku pelaksana pekerjaan itu. Yang bermasalah itu PT Waskita dengan subkonnya dia. Artinya pemerintah sudah membayarkan kewajiban pemerintah ke pihak PT Waskita, kemudian PT Waskita ini mengesuk pekerjaan itu ke subkonnya dia, lalu pemerintah bayar ke Waskita, Waskita ini yang bermasalah dengan subkonnya. Karena ada kontrak tambahan tadi ya. Ya, nah di situ masalahnya. Nah, perbedaan pendapat dari Bupati Pak FX Yapan dengan pihak kami, salah satunya juga kami dari DPRD, ya Pak Bupati waktu mengatakan bagaimana dia berani menganggarkan karena jembatan itu ada masalah. Padahal masalahnya itu bukan masalah antara pemerintah dengan PT Waskita. PT Waskita dengan subkonnya dia, itu yang ada masalah. Nah, jadi di situ kesalahan antara Bupati waktu itu dengan
kami DPRD, kami tetap mendorong karena memang kita tahu bahwa jembatan itu memang menjadi kebutuhan masyarakat Kutai Barat. Sekarang jembatan itu jadi. Masyarakat Kutai Barat mau ke Samarinda dengan kondisi jalan poros atau jalan nasional ini yang rusak parah, masyarakat lebih banyak mengambil jalur dari seberang Mahakam karena lewat jalan HTI. Dan ternyata lewat jalan HTI ini pertama jaraknya lebih dekat, ya kedua waktunya lebih singkat. Nah, artinya itu membuktikan bahwa jembatan itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi ya sekali lagi persoalannya dikatakan bahwa itu ada masalah hukum. Nah, jadi sudah eranya Frederick Edwin ini, kami berupaya untuk mencari persoalan hukumnya. Ternyata sampai hari ini di mana persoalan hukumnya? Temukan ya. Yang sekarang ini jadi persoalan LO-nya karena memang perintah dari KPK ini bisa dilanjutkan kalau nanti ada LO dari kejaksaan. Nah, itu yang ditunggu sampai hari ini. Nah, itu persoalannya. Oke, baik, kita pertanyaan terakhir nih, Pak. Nah, tanggung jawab politik. Proyek ini melewati 3 kepala daerah secara politik dan moral. Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah tanggung jawab berhenti pada masa jabatan atau tetap melekat karena ini menyangkut uang rakyat? Ketua DPRD, publik menunggu keberanian sikap lembaga legislatif hari ini. Apakah DPRD Kutai Barat akan berdiri di depan sebagai pengawal akuntabilitas atau memilih menjadi penonton dari proyek yang terus mangkat? Iya. Iya, jadi untuk masyarakat Kutai Barat ketahui bahwa saya sudah berbicara masalah melanjutkan kegiatan jembatan ATJ ini. Nah, jadi ketika kami berbicara bagaimana proses untuk melanjutkan kegiatan ini, maka disitulah yang sepertinya masih ada kendala. Nah, sementara DPRD dengan pemerintah ini sudah sepakat di dalam APBD 2026, 2027, 2028, artinya karena ini kegiatan ini dimultieskan, sudah disepakati selama 3 tahun. Harapan selama 3 tahun ini proyek ini tuntas. Nah, skema pembayarannya juga sudah ada. Artinya untuk tahun pertama berapa pembayarannya, tahun kedua dan seterusnya. Nah, artinya ini sudah sepakat, tinggal menunggu legal opinion itu tadi. Kami dari DPRD kalau persentase itu lebih dari 100% kami mendukung Bupati untuk melanjutkan jembatan Aji Tulur Jejangkat ini supaya ini bisa kelar, masyarakat Kutai Barat ini bisa terbantu untuk memangkas biaya, karena kita ketahui sekarang ini masyarakat mau ke Manor Bulan, mau ke ibu kota kabupaten ini, ketika mereka bawa mobil mereka harus bayar 25.000. P-nya kalau PP berarti 50.000, sepeda motor 10.000 PP-nya. Artinya kalau jembatan ini jadi, tidak ada lagi mereka harus mengeluarkan uang untuk membayar penyeberangan itu. Nah, jadi kami dari DPRD, saya secara pribadi dan secara institusi sangat mendukung pemerintahan yang ada sekarang ini untuk melanjutkan pembangunan ATJ ini. Ada yang mau ditambahkan dari Bapak untuk misalnya? Iya. Jadi saya selaku pimpinan DPRD ini mengimbau kepada masyarakat Kutai Barat, artinya mari kita sama-sama mendukung program pemerintah untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah mangkrak. Tadi disebutkan ada
4 kegiatan, yaitu ATJ, jembatan ATJ, kemudian Jalan Bung Karno, kemudian Pelabuhan Royo, lalu Kristen Center. Artinya kita sudah sama-sama DPRD dengan pemerintah sepakat bahwa kegiatan ini dilanjutkan. Nah, oleh sebab itu saya selaku pimpinan DPRD menghimbau kepada seluruh masyarakat Kutai Barat, artinya mari kita sama-sama mendukung pembangunan ini, kemudian kita menjaga kondusivitas kita di Kutai Barat ini supaya pemerintah yang bisa fokus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pro untuk kepentingan masyarakat. Itu saja. Terima kasih Pak atas waktu dan informasi. Pemirsa, dengan anggaran hampir setengah triliun telah digelontorkan, lebih dari 10 tahun waktu telah berlalu, dan hingga kini manfaat ekonomi yang dijanjikan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Trackperistiwa.com akan terus mengawal perkembangan proyek ini, karena setiap rupiah APBD adalah uang rakyat, dan setiap kebijakan publik harus bisa dipertanggungjawabkan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, ikuti terus trackperistiwa.com dengan berita aktual terpercaya, menelusuri peristiwa, mengungkap fakta jadi berita, hanya di kanal Track Peristiwa TV dalam program Fauzan Investigasi. Saya Ananda Dia Fauzan melaporkan.